Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 9 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Bandel sama ema bababu usali sibohou ia, ena alate manikau ni andre gamabu ulali andre, ondreita sila aitu, nanong tere wa amate, babang heli balale andre, bababu usali sipafana." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di beberapa kesempatan yang lalu, seringkali dalam suatu pertemuan atau dalam suatu acara, Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, membagikan hadiah sepeda bagi mereka yang dipanggilnya ke depan, dan diberi pertanyaan yang relatif sederhana dan mudah untuk dijawab. Jika kita mengamati mereka yang menerima hadiah tersebut yang tidak seberapa nilainya, maka senantiasa terpancar kesenangan dan sukacita. Karena betapa bahagia menerima yang namanya hadiah atau pemberian, apalagi dari seorang pimpinan negara. Dalam nats renungan dari Ibrani pasal 9 ayat 15, menyatakan bahwa ketika Yesus telah menjadi perantara Allah dengan manusia, maka mereka yang terpanggil akan menerima bagian yang kekal, yang jauh lebih baik dan lebih mulia jika dibanding dengan pemberian yang diterima di dunia ini. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema warisan sorgawi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nats ini merupakan rangkaian penjelasan penulis surat Ibrani tentang keistimewaan Yesus yang melebihi para imam besar sebelumnya, di mana Yesus tidak hanya menjadi perantara untuk membawa darah anak domba di hadapan Allah, seperti para imam di tengah-tengah bangsa Israel kala itu, melainkan Yesus sendiri mempersembahkan darahnya untuk menyucikan dan melayakkan setiap orang ke hadapan Allah. Bandingkan Ibrani pasal 5 ayat 11-14. Dan selanjutnya, pada nats renungan ini, penulis surat Ibrani menyatakan bahwa Yesus sempurna menjadi perantara antara Allah dengan manusia, di mana sejak Adam dan Hawa, manusia telah berseteru dengan Allah, dan perseteruan tersebut berlangsung hingga sebelum kedatangan Yesus di dunia, atau yang disebut dalam nats itu selama perjanjian yang pertama. Dan dengan kesediaan Yesus menjadi perantara untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, maka memberi kepastian bagi setiap orang yang terpanggil atau setiap orang percaya untuk dapat menerima bagian yang kekal. Bagian yang kekal yang dimaksud adalah warisan surgawi yang tidak terhingga nilainya, yakni keselamatan atau hidup yang kekal bersama Allah di surganya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sekitar kita banyak orang yang selalu berebutan harta atau warisan duniawi. Bahkan kadang-kala kita dengar ada orang sampai mengorbankan nyawanya dan atau tega mengorbankan sesamanya demi berebut harta atau warisan duniawi. Padahal harta atau warisan duniawi itu terbatas guna dan manfaatnya, tidak mampu menjadi jaminan sukacita, tidak mampu menjadi jaminan kebahagiaan, dan tidak dapat menjadi jaminan damai sejahtera, serta tidak mampu menjadi jaminan keselamatan orang yang memilikinya. Harta atau warisan duniawi baik dan penting jika kita memiliki dan kita peroleh seperlunya. Namun saudara, harta atau warisan surgawi jauh lebih baik dan jauh lebih penting untuk kita miliki. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memiliki harta surgawi itu dengan iman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa beruntungnya kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Yesus, sebab olehnya kita menerima harta atau warisan yang mulia,
warisan surgawi yang tidak sebanding dengan nilai barang atau nilai harta yang kita terima dan kita peroleh selama di dunia ini. Sebab warisan Allah yang kita dapati melalui perantaraan Yesus adalah warisan surgawi, yakni anugerah keselamatan atau hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kristus telah mati supaya dosa-dosa kita terampuni. Dia merelakan hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kini kita hidup karena Yesus. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanannya yang sangat besar dan mulia itu. Yang patut kita lakukan adalah hiduplah berkenan kepadanya dengan melakukan segala hal yang baik dan mulia di hadapannya. Melayani Tuhan dengan kesaksian dan kekudusan tubuh kita dan mengabarkan kasih pengorbanannya kepada sesama agar mereka juga dilayakan dan dikenannya. Warisan surgawi yakni keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus merupakan anugerah terbesar Allah kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bandingkan Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sehingga setiap kita yang percaya dapat menerima bagian kekal atau warisan surgawi tersebut. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bande sama ema bapa usali siboho ia. Ina elake manikau ni anda gamabu ulali anda. Ondre ita sila itu. Nanomu terba amate baba ngeheli balale anda baba usali sipafana. Ibrani pasal 9 ayat 15. Selamat menerima warisan surgawi dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahom.